Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas segala anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Pada saat ini kami akan memulai pelajaran kami mengenai memperjuangkan nilai-nilai kehidupan manusia dalam masyarakat. Semoga pembelajaran ini memampukan kami menjadi pejuang nilai-nilai kehidupan manusia di masa mendatang. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah nilai-nilai kehidupan penting dalam masyarakat yang diperjuangkan. Adapun kompetensi dasar kita 3.2, memahami nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian, dan keutuhan ciptaan sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Dan indikator pencapaian hasil belajar pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu: yang pertama, menjelaskan makna nilai-nilai keadilan menurut Amos 5 ayat 7 sampai dengan 15 dan Lukas 11 ayat 37 sampai dengan 46. Kedua, menjelaskan makna nilai-nilai kejujuran menurut Matius 5 ayat 33 sampai dengan 37, dilanjutkan Matius 23 ayat 13 sampai dengan 16. Yang ketiga, menjelaskan makna nilai-nilai kebenaran menurut Keluaran 23 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 6 sampai 8, Ulangan 16 ayat 18 sampai dengan 19, Matius 5 ayat 37 dan Yohanes 8 ayat 43 sampai dengan 47. Yang keempat, menjelaskan makna nilai-nilai perdamaian menurut Yohanes 14 ayat 27, Yohanes 16 ayat 33, Lukas 1 ayat 78 sampai dengan 79, Matius 5 ayat 39. Dan yang kelima, menjelaskan makna nilai-nilai keutuhan ciptaan menurut Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 24. Ananda sekalian, minggu yang lalu kita sudah mendalami nilai-nilai penting dalam masyarakat mengenai kejujuran, dan hari ini kita melanjutkan kembali nilai-nilai penting dalam masyarakat mengenai perdamaian dan persaudaraan sejati. Untuk lebih jelasnya bagaimana memperjuangkan perdamaian dan persaudaraan sejati itu, mari kita mengamati kasus-kasus pertikaian, kerusuhan, dan peperangan dalam masyarakat, negara, atau di dunia internasional. Mari kita simak satu artikel berikut ini yang berjudul Doa Perdamaian di Vatikan. Paus Fransiskus menyambut Presiden Israel dan Presiden Palestina di Vatikan pada Minggu malam 8 Juni tahun 2014 untuk pertemuan doa yang belum pernah terjadi sebelumnya, doa untuk perdamaian. Patrick Constantinople, Bartolomeus I, bergabung dengan 3 pemimpin itu untuk berdoa bagi perdamaian di Tanah Suci dan di seluruh Timur Tengah. Saya sangat berterima kasih kepada Anda untuk menerima undangan saya untuk datang ke sini dan bergabung dalam doa memohon karunia perdamaian dari Allah. Ini adalah harapan saya bahwa pertemuan ini akan menandai awal dari sebuah perjalanan baru di mana kita mencari hal-hal yang menyatukan
guna mengatasi hal-hal yang memecah belah, kata Paus Fransiskus pada 8 Juni di Taman Vatikan. Paus telah mengeluarkan undangan pada perjalanan terakhir ke Tanah Suci pada akhir Mei lalu. Kedua presiden tersebut dengan cepat menerima undangan itu. Presiden Shimon Peres dan Presiden Mahmud Abbas tiba secara terpisah untuk bertemu dengan Paus Fransiskus secara pribadi di Wisma Casa Santa Marta. Tiga pemimpin itu akhirnya bertemu dan bergabung dengan Patrick Bartholomew I sebelum melanjutkan ke Taman Vatikan untuk doa bagi perdamaian. Doa malam itu diadakan secara berurutan, Yahudi, Kristen, dan Islam. Doa tersebut ditawarkan dalam bahasa Ibrani, Inggris, Italia, dan Arab, memuliakan Tuhan sebagai pencipta, memohon pengampunan dosa, dan meminta karunia perdamaian. Doa-doa itu diambil dari Mazmur, sebuah doa dari pelayan hari atau Nemem, penebusan Yahudi, doa dari Santo Fransiskus Assisi, dan beberapa doa Islam. Setelah doa, Paus Fransiskus, Presiden Israel Shimon Peres, dan Presiden Palestina Mahmud Abbas masing-masing berbicara singkat tentang pentingnya perdamaian. Pertemuan doa ini bagi perdamaian di Tanah Suci, di Timur Tengah, dan di seluruh dunia bersama orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai budaya, bangsa, bahasa, dan agama. Mereka telah berdoa untuk pertemuan ini dan bahkan sekarang mereka bersatu dengan kita dalam doa yang sama, kata Paus Fransiskus. Ini adalah pertemuan yang merespon keinginan sungguh-sungguh dari semua orang yang merindukan perdamaian dan memimpikan sebuah dunia di mana pria dan wanita bisa hidup sebagai saudara dan tidak lagi sebagai lawan dan musuh. Paus kemudian memperingatkan seruan perdamaian adalah lebih daripada peperangan. Sejarah mengungkapkan bahwa perdamaian tidak bisa datang hanya melalui kekuatan manusia, kata Paus. Itulah mengapa kita berada di sini, karena kita tahu dan kita percaya bahwa kita membutuhkan pertolongan Allah. Kita tidak meninggalkan tanggung jawab kita, tapi kita berseru kepada Allah dalam tindakan tanggung jawab tertinggi sebelum hati nurani kita dan sebelum rakyat kita. Paus Fransiskus mendorong mereka yang hadir untuk memutuskan spiral kebencian dan kekerasan dengan kata saudara. Kita harus mengangkat mata kita ke surga dan mengakui satu sama lain sebagai anak-anak dari satu Bapa, katanya. Presiden Peres kemudian berdoa, "Saya datang ke sini untuk menyerukan perdamaian di antara bangsa-bangsa." Dia juga mengakui perdamaian tidak datang dengan mudah. Bahkan jika perdamaian tampaknya jauh, lanjut Presiden Israel itu, kita harus mengejar untuk membawanya dekat. Kita diperintahkan untuk mengejar perdamaian, katanya menekankan. Presiden Peres menyatakan keyakinannya, jika kita mengejar perdamaian dengan tekad, dengan iman, kita akan mencapai perdamaian. Dia ingat bahwa dalam hidupnya, ia melihat baik perdamaian maupun peperangan. Namun ia tidak akan pernah melupakan kehancuran yang disebabkan oleh peperangan. Kita berutang kepada anak-anak kita untuk mencari perdamaian, tekan Presiden Peres. Presiden Abbas berdoa memohon kepada Tuhan atas nama rakyat saya, rakyat Palestina Muslim, Kristen, dan Samaria, Anda yang mendambakan perdamaian yang adil, hidup bermartabat dan kebebasan. Berilah ya Allah keamanan di wilayah kami dan rakyat kami serta stabilitas. Berkatilah kota kami Yerusalem, kiblah pertama, masjid kedua Kudus, yang ketiga dari 2 masjid suci, dan berkatilah kota kami dan berilah kami damai dengan semua orang di sekitarnya.
Demikian doa Presiden Abbas. Ia menegaskan, bangunkanlah rekonsiliasi dan perdamaian ya Tuhan yang merupakan tujuan kami. Ia berdoa agar Tuhan membuat Palestina dan Yerusalem, khususnya tanah yang aman untuk semua umat beriman dan tempat untuk doa dan penyembahan bagi para pengikut tiga agama monoteistik Yahudi, Kristen, Islam, dan semua orang yang ingin mengunjungi berbagai dinyatakan dalam Al-Quran. Acara malam itu ditutup dengan jabat tangan perdamaian antara para pemimpin dan penanaman pohon zaitun, simbolis dari keinginan untuk perdamaian atas nama masing-masing umat beragama. Ananda sekalian, setelah kita menyimak doa perdamaian di Vatikan, apa yang terjadi di Tanah Suci atau Palestina? Lalu, siapa tokoh-tokoh dalam pertemuan tersebut? Kemudian, apa yang mereka lakukan di Vatikan? Selanjutnya, mengapa terjadi peperangan atau pertikaian antar sesama manusia? Ananda sekalian, doa perdamaian di Vatikan yang diprakarsai Paus Fransiskus merupakan gambaran bahwa kita semua sebagai manusia senantiasa mendambakan hidup yang damai. Namun kenyataannya masih terjadi peperangan atau pertikaian di berbagai tempat di dunia, termasuk di negeri kita sendiri. Untuk itu kita perlu menyadari hal-hal tersebut dan berusaha menjadi agen-agen perdamaian dalam hidup kita di tengah masyarakat, baik di negeri sendiri maupun juga di dunia internasional. Bagaimana fakta-fakta pertikaian dan perang itu sendiri? Kita dapat menyaksikan bahwa dalam 10 tahun terakhir ini terjadi beberapa peristiwa pertikaian dan peperangan, baik yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Pertikaian-pertikaian tersebut seperti di Timur Tengah hingga kini masih terjadi peperangan yang tidak kunjung selesai antara Israel dan Palestina. Sudah ratusan ribu nyawa melayang di sana. Kemudian di Irak, masih terjadi perang saudara pasca tumbangnya Presiden Saddam Hussein pada bulan Maret 2023 hingga saat ini. Begitupun di Syria dan beberapa negara tetangga lainnya. Lalu di Eropa kini terjadi perang saudara di Ukraina yang telah menelan banyak korban jiwa. Kemudian di Indonesia masih sering terjadi pertikaian antar sesama anak bangsa oleh karena alasan politik ataupun alasan agama. Lalu apa alasan sehingga terjadinya pertikaian dan perang itu? Ada beberapa alasan besar yang menyebabkan terjadinya pertikaian dan perang. Yang pertama, fanatisme agama dan suku. Fanatisme agama atau suku biasanya disebabkan oleh karena kepicikan dan perasaan bahwa dirinya terancam. Pertikaian dan perang karena fanatisme agama selalu berlangsung lama dan sangat kejam. Kemudian sikap arogan atau angkuh. Sikap arogan atau angkuh adalah sifat di mana suku atau bangsa yang merasa diri kuat dan dapat bertindak secara sepihak dan sewenang-wenang. Kemudian keserakahan. Banyak pertikaian dan perang berlatar belakang ekonomi karena ingin merebut harta karun tertentu. Demi harta dan uang, orang dapat berbuat apa saja termasuk perang. Perang menciptakan peluang perdagangan senjata dan teknologi. Selanjutnya adalah merebut kemerdekaan dan mempertahankan hak. Kadang-kadang perang terpaksa dilaksanakan untuk merebut kemerdekaan dan mempertahankan hak. Lalu apa akibat pertikaian dan perang itu sendiri?
Ada dua akibat besar yang ditimbulkan oleh pertikaian dan perang, yakni yang pertama, kehancuran secara jasmani dan fisik. Perang dapat menyebabkan banyak orang mati. Sekian banyak sarana dan prasarana hancur, dan juga ekologi punah dan sebagainya. Lalu yang kedua, kehancuran secara rohani. Dalam perang dapat terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Perang menyisakan trauma dan juga luka, perkosaan terhadap martabat dan peradaban manusia. Perang dapat saja membawa akibat yang baik, tetapi tidak sebanding dengan kehancuran yang diakibatkannya, apalagi di zaman modern ini. Kemudian, kita sebagai manusia merindukan yang namanya perdamaian. Kerinduan manusia pada perdamaian karena dua hal. Yang pertama, perdamaian sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan hidup manusia. Manusia ingin mencari suatu ketenangan hidup yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan dirinya dengan lebih manusiawi di dalam persaudaraan. Tidak mungkinkah manusia mewujudkan perdamaian yang pada dasarnya telah diletakkan Allah dalam hati setiap orang? Nah, pertanyaan ini menjadi refleksi bagi kita. Kemudian yang kedua, mewujudkan perdamaian memerlukan kesadaran, pengakuan, dan penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia. Perampasan terhadap hak asasi orang lain itu membawa bencana yang besar. Karena itu, menghormati martabat dan hak asasi orang lain merupakan dasar untuk mewujudkan suatu perdamaian sejati. Perdamaian tidak mungkin tercipta selama seseorang merendahkan orang lain dan saling menuding kesalahan kepada orang lain. Lalu bagaimana ajaran kitab suci berbicara tentang perdamaian? Mari kita simak dari beberapa kutipan kitab suci berikut ini. Dari kitab suci Perjanjian Lama, Ulangan 2 ayat 26 sampai dengan 29. Silakan Ananda di rumah buka kitab sucinya. Ibu akan membacakan kutipan ini untuk kita semua. Silakan disimak dengan seksama. Kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun ke Demot kepada Sihon, Raja Hesbon, menyampaikan pesan perdamaian. Bunyinya, izinkanlah aku berjalan melalui negerimu. Aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Juallah makanan kepadaku dengan bayaran uang, supaya aku dapat makan, dan berikanlah air kepadaku ganti uang, supaya aku dapat minum. Hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki, seperti yang diperbuat kepadamu oleh Bani Esau yang diam di Seir dan oleh orang Moab yang diam di Ar, sampai aku menyeberangi sungai Yordan, pergi ke negeri yang diberikan kepada kami oleh Tuhan Allah kami. Selanjutnya Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Selanjutnya Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Selanjutnya, Lukas 1 ayat 78 sampai dengan 79. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Selanjutnya Matius 5 ayat 39.
Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Setelah kita menyimak beberapa kutipan kitab suci, baik dari Perjanjian Lama maupun dari Perjanjian Baru, yang berbicara tentang perdamaian dan juga persaudaraan sejati, apa pesan kitab Ulangan 2 ayat 26 sampai dengan 29 tentang perdamaian? Lalu, apa ajaran Yesus tentang perdamaian dari Yohanes 14 ayat 27, Yohanes 16 ayat 33, Lukas 1 ayat 78 sampai dengan 79, dan juga Matius 5 ayat 39. Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk menciptakan perdamaian dan persaudaraan dalam hidup sehari-hari? Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu." Yohanes 14 ayat 27. Jadi damai macam apakah yang ditinggalkan oleh Yesus bagi kita? Orang pada zaman Yesus mengharapkan damai secara politis, yakni diusirnya penjajah dari negeri mereka, sehingga tidak ada perang dan penindasan lagi. Sedangkan Yesus menegaskan, "Aku bukan pembawa damai seperti yang kalian pikirkan. Aku memang pembawa damai." Sebab inilah salah satu ciri khas Mesias sejati. Ini kita bisa baca Lukas 1 ayat 79. Namun, damai itu bukan semacam ketenangan murahan, damai politis seperti yang biasanya dibayangkan orang. Yesus mengajarkan perdamaian yang jauh lebih mendalam. Damai yang diajarkan oleh Yesus membersihkan dunia ini dari segala macam kejahatan dan kedurhakaan. Damai itu benar-benar damai bagi mereka yang sejiwa dengan Yesus. Damai adalah suatu pencapaian kebenaran dan hasil perjuangan serta pergulatan batin. Ini bukan damai lahiriah yang tergantung pada manusia lain, tetapi damai batinia yang sepenuhnya berakar dalam kebenaran, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Damai itu bukan hanya tidak ada perang atau kekacauan. Lebih dari itu, damai berarti suatu rasa ketenangan hati karena orang memiliki hubungan yang bersih dengan Tuhan, sesama, dan juga dunia. Damai sejahtera yang menampakkan kerajaan Allah. Damai tidak hanya ditempatkan dalam pengertian politik atau lahiriah saja. Yesus sendiri memperingatkan kita bahwa damainya tidak meniadakan derita yang dijumpai para muridnya di dalam dunia. Dengan kata lain, damai harus diuji dengan derita. Dunia ini penuh dengan derita, tetapi Yesus penuh dengan damai. Damai yang dimiliki oleh para muridnya sebenarnya berasal dalam Kristus. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Yohanes 16 ayat 33. Jadi damai Tuhan inilah yang seharusnya berada dan tinggal dalam hati tiap orang. Damai yang demikian kuatnya sehingga setiap kejahatan dibalas dengan kebaikan. Dalam Matius 5 ayat 39 dikatakan, "Kalau orang menampar pipi kirimu, berikanlah pula pipi kananmu." Jadi Yesus menolak setiap kekerasan dalam pewartaannya. Lalu bagaimana ajaran gereja berbicara tentang perdamaian?
Perdamaian adalah sebuah nilai dan suatu kewajiban universal yang dilandaskan pada suatu tata susunan masyarakat yang rasional dan bermoral yang memiliki akar-akarnya di dalam Allah sendiri. Sumber pertama dari keberadaan, kebenaran hakiki, serta kebaikan tertinggi. Perdamaian bukan selalu berarti tidak ada perang, tidak pula dapat diartikan sekedar menjaga keseimbangan saja di antara kekuatan-kekuatan yang berlawanan. Sebaliknya, perdamaian dipijakkan pada suatu pemahaman yang benar tentang pribadi manusia dan menuntut ditegakkannya suatu tata susunan yang dilandaskan pada keadilan serta cinta kasih. Perdamaian adalah sebuah keadilan. Yesaya 32 ayat 17 yang dipahami dalam arti luas sebagai sikap hormat terhadap keseimbangan setiap matra pribadi manusia. Perdamaian itu terancam kalau manusia tidak diberikan segala sesuatu yang menjadi haknya sebagai pribadi manusia. Tak kala martabatnya tidak dihormati dan manakala kehidupan sipil tidak diarahkan kepada kesejahteraan umum. Pembelaan dan penegakan hak asasi manusia pada hakikatnya adalah demi pembangunan sebuah masyarakat yang damai serta perkembangan terpadu individu-individu, suku, serta bangsa-bangsa. Perdamaian adalah juga buah cinta kasih. Perdamaian sejati dan abadi lebih merupakan persoalan cinta kasih daripada keadilan, karena mungkin keadilan hanyalah sekedar menghapuskan rintangan-rintangan menuju perdamaian. Damai berarti situasi selamat sejahtera dalam diri manusia. Perdamaian adalah keadilan. Perdamaian adalah hasil tata masyarakat manusia yang haus akan keadilan yang lebih sempurna. Walaupun demikian, perdamaian tidak pernah sekali jadi, tetapi harus selalu dibangun. Perdamaian akan tercipta bila nafsu-nafsu sombong dan serakah setiap orang dikendalikan. Perdamaian tidak dapat tercapai di dunia ini apabila manusia dengan rakus mengutamakan kepentingan pribadinya. Perdamaian akan terwujud bila kesejahteraan setiap pribadi terjamin dan manusia dengan penuh kepercayaan melakukan tukar-menukar jiwa dan bakatnya. Tekad yang kuat untuk menghormati martabat setiap orang dan bangsa lain merupakan syarat untuk terciptanya perdamaian. Selain itu, sikap bersaudara mutlak diperlukan untuk membangun perdamaian. Dengan demikian, perdamaian adalah buah cinta kasih. Apabila orang selalu menumbuhkan cinta kasih, maka perdamaian akan bertumbuh subur. Damai merupakan kesejahteraan tertinggi yang sangat diperlukan untuk perkembangan manusia dan lembaga-lembaga kemanusiaan. Dalam hal ini, mengandaikan adanya tatanan sosial yang adil dan yang menjamin ketenangan serta keamanan hidup setiap orang. Setiap orang sadar dan tidak sadar mempunyai 4 relasi dasar. Keempat relasi itu ialah relasi dengan Tuhan atau dunia atas, relasi dengan sesama, relasi dengan alam semesta, dan relasi dengan diri sendiri. Harmoni di antara keempat relasi tersebut sangat menentukan situasi hidup manusia. Damai dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan alam semesta, dan dengan Tuhan merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Dari Kompendium Ajaran Sosial Gereja 494.
Setelah kita mendalami materi kita pada hari ini, nilai-nilai kehidupan penting dalam masyarakat yang diperjuangkan, yakni memperjuangkan perdamaian dan persaudaraan sejati, mari kita hening sejenak, kita merefleksikan seluruh pembelajaran yang sudah kita lakukan. Silakan Ananda membuat sebuah refleksi tentang bagaimana menghayati makna perdamaian dan persaudaraan sejati. Lalu, apa upaya konkretnya membangun iklim damai dan persaudaraan di rumah, tetangga, serta di lingkungan sekolah? Nah, refleksi ini silakan Ananda buat di dalam buku catatannya. Lalu untuk tugas, silakan Ananda membaca kembali dokumen kompendium ajaran sosial gereja artikel 494. Kemudian, jawablah 2 pertanyaan ini sebagai tugas. Nah, tugas ini silakan juga dibuat di dalam buku catatannya dan tulisannya yang rapi serta dapat dibaca. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita siapkan hati, kembali kita berdoa. Kita doakan doa Santo Fransiskus Assisi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dan dengan mati suci aku dilahirkan ke dalam hidup kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.